buku dan beda buku. Tadi sempat di-spill sedikit lah isi buku dari Direktur YKN Indonesia. Jadi memang di YKN itu pada hari ini meluncurkan 3 buku. Ada 3 buku. Yang pertama, Keanekaragaman Hayati di Kota Makassar sebagai tonggak atau bisa dibilang sebagai kunci juga yang ada di Supermonde. Yang kedua, ada buku tentang perikanan gurita yang bagaimana membedah bahwa potensi Kota Makassar itu yang kaya dengan spesies guritanya yang tentunya bisa berdampak ekonomi kepada masyarakat pesisir Kota Makassar. Mengefisienkan waktu untuk sesi pertama, mungkin saya berikan kepada saudara Ali Falur Hasil untuk coba menceritakan bagaimana proses buku ini ada dan apa saja ide-ide yang dituangkan dalam buku-buku khususnya di Keanekaragaman Hayati, di Supermonde, Perikanan Gurita, dan beberapa cerita-cerita yang ada misalnya di buku Menggurita di Pulau. Dengan ini dipersilakan Kanda Ali Falur Hasil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Ini saya sebagai salah satu penulis di buku Keanekaragaman Hayati. Di buku yang satunya juga itu sebenarnya saya juga sebagai penulis. Ya, cuma sedikit bicara soal Keanekaragaman Hayati saya dulu di sini. Jadi seperti yang diceritakan sama Nirwan tadi, ini basicnya sebenarnya dari program kami yang namanya Proteksi Gama, program penguatan ekonomi dan konservasi gurita di Kepulauan Supermonde. Jadi kita ada beberapa lokasi di Pulau Langkai, Pulau Lanjukang, dan Pulau Bone Tambu untuk saat ini. Semuanya basicnya di Makassar dan dasarnya adalah dari semua aktivitas yang kita jalankan, dasarnya adalah kita sebenarnya mau melindungi ekosistem yang di sana lewat sistem yang namanya sistem buka tutup. Jadi pelibatan masyarakat itu di sisi masyarakat mereka berharap ada peningkatan ekonomi, tapi di sisi keberlanjutan adalah bagaimana perlindungan ekologi itu ada. Jadi di program kami ya ketemu itu antara konservasi dan ekonomi ya, yang selama ini agak sulit ketemu di selama sejak 2021 itu ternyata bisa ketemu antara ekonomi dan konservasi bisa berjalan bersama. Nah, karena fokusnya kita adalah keperlindungan, sehingga memang kita perlu merekam berbagai keanekaragaman hayati yang ada di lokasi ini. Nah, kenapa di judul buku ini Keanekaragaman Hayati Laut Kota Makassar? Itu karena ada sambungannya ya, sebagai miniatur di Kepulauan Supermonde. Jadi Kota Makassar yang tidak bisa dipandang sebagai daerah yang hanya memiliki sumber daya, terutama ekosistem ya, tapi juga sebagai pulau-pulau kecil yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas perkotaan, terutama di Kota Makassar. Jadi tantangannya tentu lebih banyak, dan dari buku ini sebenarnya ada 2 perspektif. Jadi kalau di dalamnya itu tidak hanya sekedar angka-angka, tidak sekedar berapa jumlah spesies dilindungi, berapa jumlah spesies yang terancam punah, tapi mengcapture bagaimana keterlibatan masyarakat lewat tata kelola yang tadi itu melindungi keanekaragaman hayati yang ada di sana. Jadi kita hanya mengcapture dan Makassar
Makassar dengan tantangan dan ancamannya itu bisa menjadi jadi kita melihat dua hal di buku ini. Yang pertama adalah tata kelola atau ancaman-ancaman yang ada di sana itu bisa dilihat sebagai intinya ancaman-ancaman di sana itu bisa dilihat di dalam buku ini. Di satu sisi dia sebagai hal yang perlu kita lihat. Di sisi lain ada praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat. Akhirnya itu satu soal ancaman itu ada di Supermonde juga. Dua tata kelola yang ada di sini di Makassar ini bisa menjadi replikasi di Supermonde. Jadi ada dua hal itu yang di dalam buku ini. Saya kira terkait itu saja ya. Untuk lebih jelasnya sebenarnya intinya buku ini tidak bicara hanya angka, tapi mengcapture bagaimana tata kelola yang ada di sana, bagaimana ekosistem di sana, kemudian bagaimana rencana ke depan untuk keberlanjutan dari keanekaragaman hayati ini. Mungkin itu saja cerita saya. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Salib. Jadi memang tadi Mas Salib menjelaskan bahwa di buku Keanekaragaman Hayati memang berbicara miniatur Supermonde. Intinya kalau terjadi apa-apa dengan keanekaragaman hayatinya di Makassar, itu juga akan berdampak di Supermonde yang lain. Jadi kalau kita membuat tekanan di Makassar juga akan berdampak di lokasi yang lain. Mungkin seperti itu ya Mas Ali. Selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan ke Mas Posi ya, Saudara Muhammad Posi Rafi. Coba juga salah satu komoditi yang masuk dalam keanekaragaman hayati itu adalah gurita. Nah, bagaimana gurita itu diungkap dalam buku Perikanan Gurita yang ada di Bone Tambong. Mungkin coba di-spill, diceritakan bagaimana narasi-narasi yang terbangun dalam buku tersebut. Dengan ini Saudara Posi. Terima kasih banyak Kakak Sul, sangat membantu diskusi kita hari ini. Fokus di buku Perikanan Gurita Skala Kecil di Pulau Bone Tambong ini merupakan tulisan dari teman-teman mengcapture, memotret bagaimana kondisi perikanan skala kecil yang ada di Pulau Bone Tambong. Pulau Bone Tambong ini adalah pulau yang terletak di Kelurahan Barancadi, Kecamatan Sangkaran, Pulau Kota Makassar. Kalau kita naik kapal reguler, kapal penumpang itu sekitar 1 jam 10 menitan lah kalau ombak lagi bagus. Biasanya teman-teman EKL ketika melakukan perjalanan program, teman-teman selalu mengcapture profil perikanan. Ini adalah momen teman-teman EKL untuk mendigitalkan tulisan-tulisan atau catatan lapangan, sehingga ketika kita kehilangan arah atau ingin mendapatkan informasi-informasi yang kami lupakan, itu kami kembali ke referensi ini. Ini menjadi catatan sebenarnya buat pengingat buat teman-teman EKL. Profil perikanan berbicara tentang bagaimana kondisi dan tantangan pada nelayan gurita di Pulau Bone Tambong. Sejak 1960-an nelayan yang masyarakat di Pulau Bone Tambong telah melakukan penangkapan dengan secara sederhana menggunakan layar tanpa menggunakan mesin. Sampai pada tahun 2000-an karakteristik nelayan khususnya di Pulau Bone Tambong secara umum ada di nelayan Supermonde memiliki karakteristik pemburu hingga melakukan penangkapan yang sangat jauh, ada hingga ujung timur Indonesia hingga barat Indonesia. Momennya di 2000-an awal, nelayan Pulau Bone Tambong melakukan penangkapan di daerah Wakatobi. Di sana mereka sangat belajar bagaimana mengeksplor, menangkap komoditi yang namanya gurita. Kalau kita lihat di Pulau Makassar, Pulau Bone Tambong merupakan pulau yang merintis
bagaimana mereka menangkap komoditi ini yang dahulunya tidak dijamah sama sekali. Di awal itu 2000-an awal, dengan belajar di wilayah lain, mereka mencoba menjajahi wilayahnya sendiri. Di perjalanannya laut yang sangat luas, mereka mendapatkan tantangan. Pada saat ini mereka tidak lagi menangkap di sekitaran pulaunya. Sampai pada detik hari ini mereka sebagian besar menangkap di perairan Spermondi di sisi yang lain, yaitu di Pulau Jangan-Jangan. Ini menjadi cerminan bahwa bagaimana nelayan kita yang memiliki karakteristik pemburu sangat agresif ketika melihat ada sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, itu pasti akan dikelola atau dieksplor. Sehingga buku ini menjelaskan bagaimana rantai pasok gurita itu sendiri. Jadi model karakteristik mereka adalah bagaimana dia menangkap dan menjual full dari semua hasil tangkapannya, berbeda dengan nelayan yang lain yang masih bisa menyisihkan untuk makanan di dapurnya. Tapi kalau nelayan gurita, khususnya di Pulau Tambu, itu mereka menangkap untuk dijual kembali, bukan untuk dikonsumsi, karena memang kebiasaan mereka tidak mengkonsumsi yang namanya gurita ini. Padahal dilihat dari segi gizi, gurita merupakan salah satu makanan yang memiliki gizi yang tinggi. Mungkin kita nanti buka puasa makanannya, panitia. Gurita ya. Kita bicara gurita, semoga nanti panitia menyediakan gurita. Di balik itu ada tantangan yang seperti yang saya sampaikan, sehingga kami mencoba masuk dengan pendekatan mobilisasi nelayan gurita untuk mengatur, mengelola bagaimana penangkapan yang terjadi. Sempat disampaikan tadi sama Kakak Fahri di Keanekaragaman Hayati, bukan hanya angka, bagaimana mereka tersajikan dan bagaimana mereka mengelola lingkungannya. Sebenarnya ini adalah buku yang menjelaskan, mengcapture bagaimana proses kami menjalankan suatu program anak suatu nelayan, menunjukkan harga gurita, bagaimana sekarang Indonesia sekarang angka 5 besar. Catatan ketika kita melihat kembali bahwa komoditi yang teman-teman nelayan Pulau Tambu sudah menangkap di perairan. Karena kita seperti yang disampaikan Pak Dir, nanti akan ada yang dibuka sedang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang ada di pulau-pulau Kota Makassar, khususnya di masyarakat Pulau Tambak atau nelayan Pulau Tambak menangkap di lokasi ini. Nah, selanjutnya untuk saya mau bilang bahwa salah satu buku yang saya betul-betul terlibat di situ yang Keanekaragaman Hayati Kota Makassar sebagai mengatur Kepulauan Spermonde, saya coba bedah gitu ya Tuan Dokter Mamjabda gitu. Dan catatannya sebenarnya ada 7 halaman. Tapi kalau kita misalnya jelaskan satu persatu detailnya mungkin tidak cukup. Nanti kita bisa bikin grup khusus untuk itu kalau memang perlu. Iya. Jadi yang menarik adalah dari perspektif saya sebagai, kalau mau dibilang sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi. Jadi saya melihat buku yang dibuat teman-teman penulis atau teman-teman YKL itu seperti kita membaca sebuah, kalau saya melihatnya mengantar kita untuk membaca laut gitu. Jadi membaca buku ini sama dengan kita membaca laut gitu. Dan yang menariknya juga adalah karena dia mengambil sampel 3 pulau yang menjadikan representasi dari bentang laut kita di Selat Makassar, yaitu Kepulauan Spermonde. Nah, yang saya highlight adalah mulai serius ini.
Iya, jadi yang narasi yang dibangun itu saya pikir sangat relevan dan sangat menarik, karena pertama adalah melihat misalnya Laut Kota Makassar sebagai miniatur Kepulauan Spermonde. Selama ini banyak orang melihat dan dari anak-anak sekolah kita, bahkan mungkin guru-gurunya, itu yang kita tahu terkait Kota Makassar itu hanya pantai pesisirnya, kota, dan biasa juga dikuatkan oleh pemerintah bahwa front city, ya kan? Artinya pembangunan itu berpusat ke daratan, ke kota, gitu. Kemudian adalah narasi yang kedua adalah keterhubungan ekologis sosial dalam suatu sistem. Jadi teman-teman tidak hanya menempatkan data secara ekologis, misalnya data-data ikan karang berapa, tapi bagaimana interaksinya secara sosial, bagaimana itu dilihat sebagai interaksi antara keadaan sekarang, kondisi terkini dengan keadaan masyarakat, seperti itu. Nah, itu yang menarik. Kemudian yang ini juga yang betul-betul juga menurut saya sangat fabulous, gitu ya, menarik sekali, adalah bagaimana harapan di tengah tekanan. Jadi kita melihat bahwa ada banyak tekanan di ketiga pulau itu, dan mungkin di seluruh pulau-pulau Spermonde, tetapi ada pendekatan misalnya seperti konservasi berbasis masyarakat. Nah, ini yang teman-teman lakukan dengan praktik-praktik cerdasnya, yang seperti tadi. Karena bisa ada gurita, gitu ya, menjadi komoditi, dan kemudian itu menjadi pendorong masyarakat melakukan kegiatan konservasi. Jadi ada kegiatan ekonomi dibanding kegiatan konservasi itu, dan itu menjadi dampak menjadi pendorong motivasi utama masyarakat untuk melakukan kegiatan konservasi. Kemudian saya juga melihat poin-poin pentingnya adalah bagaimana misalnya konsep miniatur pulau-pulau Kepulauan Spermonde itu, dan bagaimana melihat gradien ekologisnya. Jadi apa yang terjadi selama ini, bagaimana tekanan membuat suatu perubahan di sebuah pulau, dan juga bagaimana membuat perilaku masyarakat seperti itu. Kemudian disebutkan bahwa ada 3 pulau menjadi sampulnya, dan saya rasa ini juga menjadi perlu perhatian khusus bagi pemerintah, karena ternyata dari 3 pulau itu saja ada hampir 2.000 orang. Ya, artinya kondisi ekologis itu sangat mempengaruhi hampir 2.000 jiwa orang yang ada di situ. 20 yang di 3 pulau itu ya, yang sekitar itu. Kemudian tuh kan jadi banyak. Nah, dan saya sukanya karena begitu kita membaca buku ini, mungkin kalau ada teman-teman pernah membaca bukunya Andre Hirata, asik ya. Gitu ya. Apalagi Laskar Pelangi gitu. Jadi ada fakta-fakta, data, saintis, tapi itu dibuat sebenarnya sehingga orang gampang menerima. Jadi misalnya ada metafora, misalnya apa tadi itu ya, misalnya penjaga terdepan, ya kan? Itu sebenarnya bercerita tentang ruang tenang misalnya. Kemudian ada lagi fondasi tersembunyi. Itu kan makna-makna yang begitu orang membacanya akan mengingat sesuatu. Misalnya kalau kita bicara tentang apa itu fondasi tersembunyi dalam itu, apa yang dicari, ternyata itu ada ekosistem padang lamun yang menjadi fondasi sebuah ekosistem, ya, dan mendukung kegiatan lingkungan ekologis di pulau itu. Kemudian strukturnya, ya, jadi penulis mencoba membuat struktur yang sangat sistematis, logis, gitu ya. Mulai dari kenapa harus 3 pulau misalnya, terus bagaimana praktik bagian harapan. Nah, jadi menurut saya buku ini sangat menarik ya untuk kita baca, karena begitu kita baca kita sebenarnya membaca laut. Jadi kalau dari sisi saya sebagai misalnya anggota disebut akademisi, saya sangat merekomendasikan buku ini menjadi poin-poinnya diambil dalam
list kurikulum, terutama khusus untuk anak-anak kelautan perikanan, ya, karena di buku ini tidak hanya membaca data ekologis, tapi juga lebih banyak juga ada sosial aspek yang disebut. Jadi sangat holistik menurut saya, gitu ya. Kemudian ya di sini saya lihat kalau misalnya untuk akademisi, perlu juga orang-orang sosiologi pesisir, karena tadi interaksi ya. Jadi bagaimana ditemukan sebuah komoditi penting dan terancam, gitu ya, tapi akhirnya menjadi sebuah emerging commodity dan itu menjadi basis masyarakat untuk memulai kegiatan konservasi. Saya kira itu sangat perlu dipelajari untuk teman-teman di kampus, mahasiswa, ya, karena mungkin kalau kita tanya di kampus sendiri, ada mahasiswa sendiri, sebutkan ada berapa banyak misalnya kuda di kota Makassar, belum tentu ada sejauh 100% betul, ya, begitu. Jadi banyak ya hal yang perlu dipelajari. Nah, terakhir karena hal-halnya sudah jadi juga. Jadi secara umum saya melihat buku Karya Hayati Laut ini adalah sebuah, tetap ada kekurangannya, ya. Saya nggak perlu sebut kurangnya karena biar Marvel juga Captain America tetap ada kekurangannya, gitu ya. Jadi iya, nanti saya kirim lah kalau yang mau. Terus ya saya mau mengulangi bahwa buku ini penting karena selain dia merepresentasi bentang laut kita di Selat Makassar, itu Kepulauan Supermonde dari 3 sampai pulau itu, artinya ini membuka mata kita untuk melihat kondisi keterkinian tentang laut kita, dan itu ada di laut Kota Makassar. Nah, ini mungkin penting bagi pengambil kebijakan, ya, kalau pinjam istilahnya kata Pak Kadis, harus ada pendekatan pentahelix gitu. Jadi masyarakat, pengusaha, di sana ada Pak Agus pengusaha, ya, ada Bu Hasmi, ya, dan pihak kita dari media. Nah, itu juga harus betul-betul bisa mengkaji atau melihat buku ini sebagai sebuah bagian yang menjadi acuan, gitu, apalagi untuk akademisi seperti itu. Akademisi diberikan waktu untuk menanggapi tentang buku Perikanan Gurita, Keanekaragaman Hayati, dan Menggurita di Pulau. Nah, secara umum yang saya simpulkan bahwasanya di dalam buku ini tidak hanya membahas satu aspek saja, ekologinya saja, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi. Dan tidak lupa poin pentingnya, mereka mengangkat partisipatif dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu terasa sulit karena menurut saya pendekatan terhadap masyarakat atau nelayan itu bagi kami akademisi sedikit lebih sulit. Namun di sini ditunjukkan bahwasanya dalam buku itu ditunjukkan itu berhasil dilakukan, dan di buku ini menyajikan secara utuh pendekatan ke masyarakat, kemudian menyajikan data tadi, di mana data tadi tentu saja dibutuhkan. Kalau misalnya akademisi kan kalau tidak ada data kuantitatif biasanya kurang terpercaya kalau deskriptif saja. Namun di sini dijelaskan secara datanya ada, kuantitatif ada, namun dijelaskan secara deskriptif lagi. Satu yang disyukuri dari pihak akademisi ketika adanya launching buku seperti ini, termasuk saya, izinkan memperkenalkan bahwa saya salah satu peneliti gurita. Dan saya peneliti gurita ini berangkat dari awalnya dari diskusi dengan teman-teman YKL. Pak Direktur YKL Indonesia ini sangat mendorong saya, mempengaruhi saya dan menunjukkan betapa menariknya, betapa seksinya si gurita itu untuk dijadikan objek penelitian. Iya. Nah, berawal dari situ saya mulai tertarik. Nah, ternyata kedepannya kami bekerja sama menulis beberapa jurnal terkait gurita, dan di situ ditunjukkan. Dan kebetulan saat ini saya sedang melanjutkan studi, dan saya akan berfokus untuk menyelam lebih dalam untuk mengenal gurita. Kalau misalnya teman-teman YKL tadi sudah menguliti tentang ekologi, sosial ekonominya, saya akan mendalami tentang ekofisiologi dari gurita itu sendiri. Nah, ini tentu saja besar dorongan dari teman-temannya yang ada di YKL.
bahwa terbukti sampai saat ini referensi tentang gurita itu sendiri sangat terbatas di Indonesia, apalagi di Spermonde. Rata-rata kalau saya cari referensi saat melakukan literatur review itu referensinya dari luar semua. Nah, ternyata itu membuktikan bahwa peneliti gurita di Indonesia, bahkan di Makassar itu sendiri sangat terbatas. Nah, di buku ini menjadi salah satu referensi yang sangat menarik, kompleks. Ada data, ada sosial ekonomi, juga menyajikan landasan kebijakan di dalamnya. Nah, saya lihat kan, saya baru tahu ternyata buka tutup itu sudah dilakukan. Nah, untuk menghasilkan sistem buka tutup itu tentu saja di lapangan prosesnya sangat panjang. Nah, ternyata teman-teman YKAU itu berhasil melakukan itu dan menyajikannya dalam bentuk buku. Itu sebagai referensi. Bagi saya peneliti, khususnya nanti bagi mahasiswa kami, saya dari Politeknik Pangkep dan teman-teman kelautan bidang perikanan itu kami dorong untuk terkait supaya menarik menjadikan gurita ini sebagai objek penelitian, karena sebagian besar rata-rata hanya mungkin sebagian besar ikan kebanyakan, kemudian krustase, dan ternyata gurita ini memiliki nilai poin penting di dalamnya. Kemudian catatannya biasanya kalau buku keanekaragaman hayati itu berfokus pada ekologi atau sampai di tingkat spesies saja. Ternyata di buku ini menyajikan ekologinya, sosial ekonominya, juga ada landasan kebijakan di dalamnya. Jadi kompleks sekali dalam satu atau dua buku yang ada YKL buat seperti itu. Itu menarik jadinya. Jadi kita baca satu buku tapi dapat insight yang banyak di bidang yang banyak seperti itu. Kemudian ya, tekanan tentu saja tadi tekanan banyak dibahas, bahwasanya tekanan itu sedimentasi, tekanan lokal banyak akibat urbanisasi dan lain-lain. Itu menjadikan tekanan. Catatan penting untuk kita lihat bahwasanya tekanan itu tidak hanya tekanan lokal saja, tapi mungkin sebagai masukan nanti dilihat dari tekanan perubahan iklimnya. Jadi kita lihat coral bleachingnya, kemudian peningkatan suhu itu sebenarnya berdampak terhadap organisme atau keanekaragaman hayati itu sendiri. Kemudian saya sebenarnya ada pertanyaan, tapi mungkin nanti saya kaitkan di sini, bahwasanya yang saya baca di buku ini masih minim kolaborasi antar sektor. Saya penasaran, sebenarnya di sektor yang mana sih yang paling sulit untuk diajak berkolaborasi mewujudkan konservasi ini, terutama gurita khususnya. Saya penasaran di tingkat mana sebenarnya yang paling sulit ya? Apakah di tingkat menyadarkan atau mengajak nelayannya, ataukah di tingkat pemerintahnya, atau di sisi akademisinya? Penasaran saja saya. Kan ini sudah dilaksanakan ya, jadi saya ingin tahu sebagai pihak akademisi sebenarnya paling sulit di mana. Kemudian saya ingin menggarisbawahi kalau untuk perikanan gurita secara umum bukunya sangat menarik, menyajikan warna-warni di dalamnya, dan itu hasil foto langsung. Bagi pembaca yang kurang suka membaca, pada saat melihat bukunya itu jadi senang membaca karena tersaji dengan sangat apik dan warna-warni seperti itu. Kemudian profil guritanya juga sangat baik, menyajikan data musim, hasil tangkapan, kemudian rantai pasok, itu sangat lengkap yang ada di dalamnya ya. Mungkin tambahan saja, nanti referensi ilmiahnya bisa ditambahkan sebagai pembanding mungkin. Tadi teman-teman sampaikan bahwa ternyata perikanan gurita itu ada di Wakatobi, kemudian ada di NTT dan lain sebagainya. Bisa ditambahkan sebagai pembanding bahwa kondisi di Spermonde ternyata kondisi yang berbeda di sana. Sehingga nanti yang mana duluan yang melakukan konservasi buka tutup ini, yang mana yang lebih berhasil ya, menjadi pembanding. Mungkin itu saja dari saya. Jadi saya mau cerita ya. Jadi ketika betul saya ngajar juga di antropologi, saya ada mata kuliah namanya kajian sosial budaya masyarakat maritim. Jadi saya tanya-tanya mahasiswa tentang apa yang dia tahu tentang laut, tentang pesisir, tentang Spermonde saja. Saya tanya, nggak ada tahu. Jadi saya langsung bilang, coba aku buka situsnya YKL ya, situs laut, ada banyak buku-buku di situ, kok bisa ambil di situ. Dan saya kaget ternyata jumlah bukunya jauh lebih banyak dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ternyata memang sudah ada update buku ya. Jadi sebelum saya menanggapi lebih jauh, saya mau ada kekurangan dari bukunya ya. Saya langsung kekurangannya. Saat itu kurang tebal. Ada tadi itu cuma 61 halaman ya, nggak salah ya, 60-an halaman. Kemudian ada yang 101 halaman. Jadi kita masih mau baca sudah selesai.
bahkan gambarnya lebih besar, kemudian banyak gambar, banyak foto-foto, banyak teks fontnya juga agak besar. Artinya hanya butuh waktu sekian menit saja untuk menyelesaikan membaca buku-buku ini. Padahal saya pikir masih banyak data-data yang dimiliki oleh sekian tahun ya, yang kemudian tidak dieksplor lebih jauh. Kemudian bukan kekurangan sih sebenarnya, mungkin masukan akan nanti lebih baik ke depan ini dalam bentuk komik. Jadi sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi bisa kita gunakan, kita bisa bikin dalam bentuk sebenarnya ada di kepala aku, saya mau bikin itu tapi lakukan yang mungkin kedepannya itu kita tidak tahu itu kita akan gunakan untuk apa gitu. Saya cerita saya menemukan satu skripsi tentang pinisi tahun 1980. Ketika dibaca teman-teman kaget semua melihat skripsi itu. Kenapa? Semuanya adalah data lapangan dan banyak kemudian data-datanya yang ini kan sudah berapa tahun itu? Sudah 30 tahun ya. Itu beda dengan konsep pinisi yang ada sekarang itu. Dan bayangkan nih, dulu itu tahun 80-an berapa banyak buku yang membahas tentang pinisi. Artinya apa? Data-datanya itu semua data di lapangan, lengkap dengan ada gambarnya. Dia kayak gambar manual itu, pakai itu atas kalker itu. Jadi yang saya mau bilang bahwa mungkin penulisnya pada saat itu menganggap itu skripsinya biasa-biasa saja, tapi 30 tahun kemudian itu menjadi sebuah karya yang luar biasa, suatu harta karun sebenarnya, karena kita bisa membandingkan bagaimana perubahan misalnya pinisi itu dari tahun ke tahun, bagaimana ritualnya misalnya, tradisinya ada nih yang sudah hilang atau beda nih maknanya dibanding dulu dengan apa yang di depan sekarang. Menerbitkan buku seperti ini, ada data lapangan dan segala macam, ini mereka posisinya berubah. Jadi bukan sebatas pengkritik, tapi juga menjadi produsen pengetahuan. Ya. Jadi ada produsen pengetahuan menghasilkan pengetahuan. Jadi tidak hanya sekedar wah salah ini apa segala macam, tapi dia juga memberikan solusi. Kemudian buku menjadi jembatan praktik dan akademik. Jadi saya itu cerita dengan promosi teman dosen saya juga. Dia bilang begini, itu IKL mereka itu lebih tahu dibanding dosen-dosen. Nah, mereka di lapangan. Jadi mereka itu kagum, Pak promosi itu kagum sekali dengan teman-teman IKL. Kenapa? Mereka promosi menganggap teman-teman ini paham dengan ini kan teman-teman di lapangan kan etnografis sekali ya. Jadi mereka ke masyarakat, bincang-bincang, kemudian makan apa yang dimakan oleh masyarakat, berbincang dengan bahasa masyarakat, tidak ada tidak ada sekat-sekat begitu. Dan itulah etnografi itu kan seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan IKL, dia menjadi semacam jembatan praktik dan akademik. Ada tentang masa depan. Jadi mungkin tentang ketahanan kota Makassar, kelanjutan ekosistem terumbu karang dan keadilan ruang laut. Jadi buku ini menjadi prestasi jangka panjang. Jadi ini aset intelektual yang bisa dikutip, diperdebatkan, bahkan bisa mempengaruhi kebijakan. Saya tambahkan tadi ada satu lagi, apa yang menjadi kekurangan mungkin buku ini yang tidak terlalu mengekspor tentang seperti dikatakan tadi aspek perubahan iklim ya, kemudian gender, tentang keterlibatan perempuan misalnya. Ini kan tidak begitu. Ini bukunya laki-laki sekali bukunya ini. Laki-laki sekali, penulisnya tidak laki-laki. Jadi mungkin ini ke depan mungkin itu bisa. Kenapa? Sebab yang saya tahu secara global itu kalau misalnya kita menulis di artikel jurnal, kalau tidak ada isinya tentang keberlanjutan, perubahan iklim, gender, food security ya yang mau masuk jurnal tidak lolos itu. Karena sekarang ini orang bicara tentang global, sesuatu kesatuan yang lebih luas. Mungkin itu saja, terima kasih.